Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dapat menjalankan aktivitas keseharian kita. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya silahkan adik-adik untuk mengisi daftar hadir yang telah Ibu kirimkan melalui via WhatsApp. Sebelumnya kita telah mempelajari materi ikatan kimia, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Di sini Ibu mau tanyakan, apa perbedaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen? Apakah gula mengandung ikatan kovalen? Untuk materi kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai gaya antar molekul dan sifat fisik senyawa ion dan senyawa kovalen. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisik zat, serta mampu menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sifat berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator kita pada hari ini. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis gaya tarik antar molekul. Yang kedua, gaya dipol-dipol. Yang ketiga, gaya dipol-dipol terimbas. Kemudian gaya dipol sesaat dipol terimbas. Kemudian sifat fisik senyawa ion dan senyawa kovalen serta evaluasi. Nah, di sini ada pengertian dari gaya antar molekul, di mana interaksi antara atom-atom dalam senyawa atau kumpulan molekul dalam senyawa yang mengalami gaya tarik-menarik disebut gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya elektromagnetik yang terjadi antara molekul-molekul atau antara bagian yang terpisah jauh dari suatu makromolekul. Gaya tersebut dapat berupa kohesi antara molekul serupa seperti contohnya pada tegangan permukaan, atau adesi antara molekul tak serupa contohnya pada kapilaritas. Selanjutnya jenis gaya tarik antar molekul. Gaya van der Waals merupakan salah satu jenis gaya tarik-menarik di antara molekul. Gaya ini timbul dari gaya London dan gaya antar dipol-dipol. Jadi gaya van der Waals dapat terjadi pada molekul nonpolar maupun molekul polar. Gaya ini diusulkan pertama kalinya oleh Johannes van der Waals. Konsep gaya tarik antar molekul ini digunakan untuk menurunkan persamaan tentang zat-zat yang berbeda pada fase gas. Kemudian gaya yang pertama yaitu gaya orientasi atau gaya dipol-dipol. Gaya orientasi terjadi pada molekul-molekul yang mempunyai dipol permanen atau molekul polar. Anteraksi antara kutub positif dari satu molekul dengan kutub negatif dari molekul yang lain
akan menimbulkan gaya tarik-menarik yang relatif lemah. Gaya ini memberi sumbangan yang relatif kecil terhadap gaya van der Waals secara keseluruhan. Kekuatan gaya orientasi ini akan semakin besar bila molekul-molekul tersebut mengalami penataan dengan ujung positif suatu molekul mengarah ke ujung negatif dari molekul yang lain. Yang kedua, gaya imbas atau gaya dipol-dipol terinduksi. Gaya imbas terjadi bila terdapat molekul yang dipol permanen berinteraksi dengan molekul dipol sesaat. Dengan dipol permanen, adanya molekul-molekul polar akan menyebabkan imbasan dari kutub molekul polar kepada molekul nonpolar, sehingga elektron-elektron dari molekul nonpolar tersebut mengumpulkan pada salah satu sisi molekul, terdorong atau tertarik, yang menimbulkan terjadinya dipol sesaat pada molekul nonpolar tersebut. Terjadi dipol sesaat akan berakibat adanya gaya tarik-menarik antar dipol tersebut yang menghasilkan gaya imbas. Gaya imbas juga memberikan andil yang kecil terhadap keseluruhan gaya van der Waals. Jarak antar molekul yang berjauhan mengakibatkan molekul nonpolar Cl2 belum terjadi imbas, tetapi bila sudah dekat akan terjadi imbasan. Molekul polar H2O mempunyai dipol permanen akibat terimbas. Molekul nonpolar Cl2 akan menjadi dipol permanen. Yang ketiga, gaya London atau gaya dispersi atau gaya tarik-menarik dipol sesaat dipol terimbas. Gaya London adalah gaya tarik-menarik yang sifatnya lemah antara atom atau molekul yang timbul dari pergerakan elektron yang acak di sekitar atom-atom. Karena elektron bergerak secara acak di sekitar inti atom, maka suatu saat terjadi ketidakseimbangan muatan di dalam atom. Akibatnya terbentuk dipol sesaat. Selanjutnya, sifat fisik senyawa ion. Yang pertama, memiliki titik didih dan titik lele yang tinggi. Yang kedua, keras tetapi rapuh. Yang ketiga, berupa padatan pada suhu ruang. Yang keempat, larut dalam pelarut air, tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Yang kelima, tidak menghantarkan listrik dalam fase padat, tetapi menghantarkan listrik dalam fase cair. Kemudian sifat senyawa kovalen. Yang pertama, berupa gas, cairan atau padatan, lunak pada suhu ruang. Yang kedua, bersifat lunak dan tidak rapuh. Yang ketiga, mempunyai titik leleh dan titik didih yang rendah. Yang keempat, umumnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Yang kelima, pada umumnya tidak menghantarkan listrik. Baiklah, kita telah menyimak materi mengenai gaya antar molekul dan sifat fisik senyawa ion dan senyawa kovalen. Dari materi tersebut, tentunya adik-adik dapat menjawab pertanyaan yang telah Ibu tanyakan karena kita telah menyinggung mengenai beberapa sifat dari senyawa ion dan senyawa kovalen. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD untuk adik-adik melalui via WhatsApp dan bahan evaluasi untuk adik-adik mengenai materi pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan beberapa bahan kimia yang kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan untuk menyimaknya dan perhatikan. Baiklah, setelah adik-adik menyimak dan memperhatikan beberapa bahan kimia yang telah Ibu tampilkan, maka pertanyaannya yaitu,
Perbedaan apakah yang dapat adik-adik kemukakan dari ketiga zat tersebut? Silahkan adik-adik membentuk kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang untuk mendiskusikan jawaban yang telah Ibu tanyakan. Dan silahkan adik-adik mengerjakan dengan kelompoknya LKPD yang telah Ibu bagikan dan evaluasi yang telah Ibu bagikan di via WhatsApp. Kemudian untuk materi minggu depan kita akan bahas mengenai ikatan hidrogen. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.